Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 10 kisah keteladanan Wali Songo. Adapun subtema hari ini adalah hasil karya Wali Songo. Yuk diperhatikan ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi tentang hasil karya Wali Songo, Pak Ali akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK pada hari ini. Kompetensi dasar adalah yang pertama, meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah SWT, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Wali Songo, memahami kisah keteladanan Wali Songo, dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, perilaku meyakini kebenaran kisah Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, menguraikan hasil karya Wali Songo, merumuskan hasil karya Wali Songo. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi terkait kisah keteladanan Wali Songo, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi terkait kisah keteladanan Wali Songo, peserta didik dapat menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi dan menggali informasi terkait kisah keteladanan Wali Songo, peserta didik dapat menguraikan hasil karya Wali Songo dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan hasil karya dari Wali Songo dengan benar. Baik anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang mengenal Wali Allah, mempelajari kisah keteladanan Wali Songo, hari ini kita akan belajar tentang apa sajakah hasil karya dari Wali Songo. Tapi sebelumnya, apa itu Wali Songo? Wali Songo adalah 9 tokoh yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Apa sajakah hasil karya dari Wali Songo? Baik, kita akan mempelajari pada hari ini. Simak dengan baik-baik ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Adapun hasil karyanya adalah mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Hasil karyanya adalah memberikan pengajaran yang menekankan penanaman akidah dan ibadah dan mengenalkan istilah moh limo, yaitu moh ngombe, moh madat, moh maling, moh main, moh midok. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Adapun hasil karyanya adalah alat musik bonang, penggubah suluk wijil, dan tembang tombok ati. Adapun yang keempat adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin. Hasil karyanya adalah kesenian tembang mocopat pangkur adalah ciptaannya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Adapun hasil karyanya adalah Masjid Menara Kudus, bentuk Menara Kudus, gerbang, dan pacuran. Yang keenam adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Hasil karyanya adalah tembang Islami dolanan anak-anak seperti jamuran, citungan, dan delian. Selanjutnya yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo atau Raden Said.
Hasil karyanya adalah wayang kulit, tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul merupakan hasil karyanya. Adapun yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Hasil karyanya adalah wayang, gamelan, tembang sinom, dan kinanti. Dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Adapun hasil karyanya adalah pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Demikian anak-anak hasil karya dari Wali Songo. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hasil karya dari Wali Songo, semoga kita senantiasa dapat menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang telah Wali Songo ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.